Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2, yaitu materi tentang metode System Development Life Cycle atau SDLC, akan mempresentasikan hasil diskusi dari kerja kami. Next. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Hasan Saiful Rizal, NIM 190 80 310 2009. Yang kedua, Teli Firdausi, NIM 190 80 310 2011. Yang ketiga, Itang Delilah, NIM 190 80 310 2012. Yang keempat, Laila Sahwa, NIM 190 80 310 2013. Dan yang terakhir, Rika Febiana, NIM 190 80 310 2014. Next. Pengertian dari SDLC. Menurut Profesor Dr. Sri Mulyani AKCA, tahun 2017, SDLC adalah proses logika yang digunakan oleh seorang analisis sistem untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang melibatkan refinement, validation, training, dan pemilik sistem. Dalam arti lain, SDLC adalah siklus atau tahapan yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan suatu sistem informasi agar pengerjaan sistem berjalan secara terstruktur, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Next. Selanjutnya, fungsi dari SDLC. Yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi antara tim pengembang dengan pemegang kepentingan. Yang kedua, membagi peranan dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analisis bisnis, dan manajer proyek. Dan yang terakhir, memberikan gambaran input dan output yang jelas dari satu tahap menuju tahap selanjutnya. Next. Tahapan dari SDLC. Yang pertama, yaitu analisis sistem. Pada tahap ini, sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaharuan yang dapat diterapkan. Bagian ini termasuk dalam bagian perencanaan. Bagian lain yang termasuk dalam perencanaan ialah alokasi sumber daya, perencanaan kapasitas, penjadwalan proyek, estimasi biaya, dan penetapan. Dengan demikian, hasil dari tahap perencanaan ialah rencana proyek, jadwal, estimasi biaya, dan ketentuan. Idealnya manajer proyek dan pengembang dapat bekerja maksimal pada tahap ini. Next. Tahapan perancangan sistem. Setelah persyaratan dipahami, perancang dan pengembang dapat mulai mendesain software. Tahapan ini akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain, meliputi dokumen berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Setelah spesifikasi, kemudian dilakukan perancangan sistem sebagai tahapan kelanjutannya. Tahap ini ialah tahap di mana seluruh hasil analisis dan pembahasan tentang spesifikasi sistem diterapkan menjadi rancangan atau cetak biru sebuah sistem. Tahap ini disebut sebagai cetak biru, di mana sistem sudah siap untuk dikembangkan, mulai dari implementasi, analisis sistem, hingga tenaga pendukung sistem yang akan dikembangkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tahap pembangunan sistem. Pengembangan sistem ialah tahap di mana rancangan mulai dikerjakan, dibuat atau diimplementasikan menjadi suatu sistem yang utuh dan dapat digunakan. Tahap ini memakan waktu yang cukup lama karena akan muncul kendala-kendala baru yang mungkin dapat menghambat jalannya pengembangan sistem. Menurut metodologi yang sudah digunakan, tahap ini juga dapat berfungsi dan siap diuji.
Next. Tahap pengujian sistem. Tahap pengujian sistem harus dijalankan untuk mencoba apakah sistem yang dikembangkan dapat bekerja secara optimal atau tidak. Pada tahap ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti kemudahan penggunaan sampai pencapaian tujuan dari sistem yang sudah disusun. Tahap tes SDLC ialah bagian paling penting dalam rangkaian pembuatan sebuah perangkat lunak, karena sangat tidak mungkin mempublish sebuah software tanpa melalui pengujian terlebih dahulu. Beberapa pengujian yang harus dilewati antara lain kualitas kode, tes fungsional, tes integrasi, tes performa, dan tes keamanan. Dari tahap ini, akan dihasilkan perangkat lunak yang telah siap untuk disebarluaskan ke dalam proses produksi. Next. Implementasi. Implementasi dan pemeliharaan merupakan tahap akhir dalam pembuatan SDLC. Di tahap ini, sistem sudah dibuat, diuji coba, dan dipastikan dapat bekerja secara optimal. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk implementasi ini yaitu, yang pertama, melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap kelayakan sistem yang sudah dikembangkan. Yang kedua, mempelajari sistem yang sudah ada. Yang ketiga, menentukan penggunaan hardware dan software yang tepat. Yang keempat, merancang dan mengembangkan sistem baru, dan fase ini juga disebut juga sebagai tahap penyebaran, di mana proses penyebaran ini dapat dilakukan menggunakan ARA sebelum masuk ke proses produksi. Dan output yang didapatkan ialah perangkat lunak yang siap untuk diproduksi secara massal. Next. Pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem yang sudah dibuat sangat penting untuk referensi di kemudian hari. Pemeliharaan ini ialah tahap akhir yang menjadi permulaan fase yang baru, yaitu penggunaan. SDLC ini belum berakhir di tahap ini. Software yang dihasilkan harus terus dipantau untuk memastikan ia berjalan secara sempurna. Celah dan kerusakan yang ditemukan pada proses produksi harus dilaporkan dan diselesaikan. Jika ditemukan sebelum produksi massal, ini akan lebih baik daripada menyelesaikan dengan merombak semua dari awal hingga akhir. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini ada metode SDLC. Yang pertama yakni ada waterfall model, yang kedua ada model prototype, yang ketiga ada model rapid application development, yang keempat ada the V model, yang kelima ada model evolutionary development, yang keenam ada model agile, dan yang ketujuh ada model Fontaine atau model air mancur, yang kedelapan ada model synchronize and stabilize, yang kesembilan ada model rational unified process, yang kesepuluh model build and fix method, yang ke-11 ada metode pengembangan extreme programming, dan yang terakhir yang ke-12 yakni ada SDLC Big Bang model. Next. Nah, yang di sini ada waterfall model. Nah, pengertian dari waterfall model sendiri ini yakni model klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang linear, output dari setiap tahap merupakan input bagi tahap berikutnya. Waterfall juga memiliki beberapa tahap utama, yaitu analisis dan rekayasa sistem, perancangan, penulisan program, pengujian, dan pemeliharaan. Kelebihan dari waterfall model sendiri ini yang pertama, tahapan proses pengembangannya pasti. Kemudian yang kedua, cocok digunakan untuk produk software atau program yang sudah jelas kebutuhannya di awal, sehingga minim kesalahannya. Yang ketiga, software yang dikembangkan menghasilkan kualitas yang baik. Kemudian kekurangan dari waterfall model sendiri yang pertama, proyek yang sebenarnya jarang mengikuti alur sekuensial seperti diusulkan. Kemudian yang kedua, sulit untuk mengalami perubahan kebutuhan yang diinginkan oleh customer. Kemudian yang ketiga, pelanggan harus sabar untuk menanti produk selesai karena pengerjaannya dilakukan bertahap. Next. Kemudian yang kedua ada model prototype. Nah, pengertian sendiri dari model prototype yakni
suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu SDLC atau Waterfall Development. Kelebihan dari model prototype sendiri, yang pertama, pelanggan berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem. Kemudian yang kedua, penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Kemudian yang ketiga, mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Kemudian kekurangan dari model prototype sendiri, yang pertama, proses analisis dan perancangan terlalu singkat. Kemudian yang kedua, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Kemudian yang ketiga, pengembang kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Next. Kemudian yang ketiga di sini ada model Rapid Application Development. Pengertiannya sendiri yakni sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensi linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Kelebihan dari model Rapid Application Development sendiri, yang pertama, lebih efektif dari pengembangan model waterfall atau sequential linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Kemudian yang kedua, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Kemudian yang ketiga, model RAD mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada, sehingga pengembang tidak perlu membuatnya dari awal. Kemudian kekurangan dari model yang ini yakni yang pertama, model RAD menuntut pengembangan dan pelanggan memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem di dalam kerangka waktu yang sangat diperpendek. Kemudian yang kedua, AD tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai resiko tinggi. 3, atau yang terakhir, membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam skala besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai the V model. Pengertiannya, the V model adalah model SDLC di mana pelaksanaan proses yang terjadi secara beruntun dalam bentuk V. Dikenal juga sebagai model verifikasi dan validasi. The V model merupakan perluasan dari waterfall model dan didasarkan pada asosiasi dari fase pengujian untuk setiap tahap pengembangan yang sesuai. Untuk kelebihannya ada 3. Yang pertama, ini adalah model yang sangat disiplin dan tahapan selesai satu persatu. Yang kedua, bekerja dengan baik untuk proyek-proyek yang lebih kecil di mana persyaratan dipahami dengan baik. Yang ketiga, sederhana dan mudah dimengerti dan digunakan. Untuk kekurangannya, yang pertama, berisiko tinggi dan ketidakpastian. Yang kedua, tidak cocok untuk proyek-proyek yang kompleks dan berorientasi objek. Yang ketiga, tidak cocok untuk proyek tanpa persyaratan. Selanjutnya, mengenai model evolution. Yang kelima, model evolutionary development atau evolutionary software process model. Pengertiannya, model evolutionary development bersifat interaktif atau mengandung perulangan. Hasil prosesnya berupa produk yang makin lama makin lengkap, sampai versi terlengkap, dihasilkan sebagai produk akhir dari proses. Model evolutionary development atau evolutionary software process terbagi menjadi 2, yaitu 1, model instrumental.
Model instrumental merupakan hasil dari kombinasi elemen-elemen dari model waterfall yang diaplikasikan secara berulang, atau bisa disebut gabungan dari model linear sekuensial atau waterfall dengan metode model prototype. Yang kedua, model spiral atau model BAM. Model ini mengadaptasi dua model perangkat lunak yang ada, yaitu model prototyping dengan pengulangannya dan model waterfall dengan pengendalian dan sistematikanya. Yang keenam, model agile. Pengertian model agile merupakan model pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Kelebihannya, yang pertama, fungsional dapat dibuat dengan cepat dan dilakukan testing. Yang kedua, perubahan dengan cepat ditangani. Yang ketiga, kekurangan. 1. Analisis desain dan pengembangan sulit diprediksi. Yang kedua, dapat memunculkan permasalahan dari arsitektur maupun desain. Untuk ketujuh, model fountain atau air mancur. Pengertiannya, model fountain merupakan perbaikan logis dari model waterfall. Langkah-langkah dan urutan prosedurnya pun masih sama. Namun, pada model fountain ini, kita dapat mendahulukan sebuah step ataupun melewati step tersebut. Akan tetapi, ada yang tidak bisa Anda lewati stepnya, seperti kita memerlukan desain sebelum melakukan coding. Jika itu dilewati, maka akan ada tumpang tindih dalam siklus SDLC. Yang kedelapan, model Synchronous and Stabilizer atau SDLC. Pengertiannya, model ini adalah model yang digunakan oleh Microsoft secara garis besar. Model Synchronous dan Stabilize ini sama dengan model instrumental, tetapi oleh C.O. Samano dan Selby tahun 1997 menyebutkan sebagai model Synchronous and Stabilized model karena ada beberapa proses manajemen yang ditekannya oleh Microsoft. Untuk kelebihannya, yang pertama, membagi produk yang besar ke dalam bagian-bagian yang kecil, atau prioritas dari fitur produk yang memiliki tim fitur kecil dapat dibuat dalam beberapa bulan. Yang kedua, membuat proyek bekerja secara sistematis meskipun mereka tidak dapat menggambarkan dan menyelesaikan suatu produk di awal proyek. Yang ketiga, menginginkan tim besar bekerja menjadi tim yang lebih kecil dengan membagi sebuah tim menjadi beberapa bagian. Bekerja secara paralel, tetapi tetap dapat berkesinambungan dalam men-synchronizing setiap perubahan, stabilizing produk, dan menemukan serta memperbaiki kesalahan. Yang keempat, memfasilitasi masukan dari customer, fitur produk, dan waktu pengembangan yang pendek, yang didukung oleh mekanisme masukan customer, prioritas, menyelesaikan dahulu bagian yang sangat penting, dan melakukan perubahan tanpa harus mengurangi fitur yang diperlukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, model rasional unified process. Kelebihan yang pertama yaitu ada beberapa keuntungan dengan menggunakan RUP di antaranya. 2. Menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim. 3. Menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan UML secara efektif. 4. Mendukung proses pengulangan dalam pengembangan software. 5. Memungkinkan adanya penambahan-penambahan pada proses. 6. Memungkinkan untuk secara sistematis mengontrol perubahan-perubahan yang terjadi pada software selama proses pengembangannya. Ketujuh, memungkinkan untuk menjalankan test case dengan menggunakan rasional test manager tool. Pengertian.
Unifit Process atau UP adalah metodologi pengembangan sistem berbasis objek. Metode ini sudah menjadi salah satu metode yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem berorientasi objek. Kekurangan. Metodologi ini hanya dapat digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan berfokus pada UML atau Unified Modeling Language. Next. Next. 10. Model build and fix method. Pengertian. Build and fix method merupakan metode yang paling lemah di antara metode SDLC yang lain tetapi menjadi acuan pengembangan untuk metode SDLC yang lain. Build and fix bertujuan untuk memberikan kepercayaan terhadap pelanggan dengan cara memberikan pelayanan perbaikan dan perawatan secara terus-menerus terhadap produk yang digunakan oleh user. Kelebihannya, build and fix dibuat tanpa melalui tahapan analisis dulu. Kekurangannya yang pertama, tidak cocok ketika dipakai untuk membuat produk dengan kompleksitas tinggi dan dengan ukuran yang besar. Kedua, biaya yang dibutuhkan akan menjadi sangat membengkak dan membesar ketika build and fix digunakan untuk membuat proyek berskala besar. Next. 11. Metode pengembangan extreme programming. Pengertian extreme programming atau XP merupakan suatu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak cepat. Alasan menggunakan metode extreme programming XP karena sifat dari aplikasi yang dikembangkan dengan cepat melalui tahapan-tahapan yang ada meliputi planning atau perencanaan, desain, pengkodean, dan testing atau pengujian. Next. SDLC Big Bang Model. Pengertian SDLC Big Bang Model adalah di mana kita tidak mengikuti proses tertentu. Perkembangan hanya dimulai dengan uang dan usaha yang dibutuhkan sebagai masukan. Dan hasilnya adalah perangkat lunak yang dikembangkan yang mungkin atau mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kelebihan yang pertama yaitu model yang sangat sederhana. Yang kedua, sedikit atau tidak ada perencanaan yang dibutuhkan. Ketiga, mudah dikelola. Keempat, sangat sedikit sumber daya yang dibutuhkan. Kelima, memberikan fleksibilitas kepada pengembang. Keenam, bagus untuk developer yang ingin belajar atau developer pendatang baru. Kekurangannya, yang pertama, beresiko tinggi dan kepastian dari rekrutmen yang tidak jelas. Yang kedua, tidak cocok untuk proyek skala besar dan berorientasi objek. 3. Model yang buruk untuk proyek yang panjang dan sedang berlangsung. Keempat, bisa berubah menjadi sangat mahal jika persyaratan disalahpahami. Next. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.